warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Memahami Geomorfologi, Proses Pembentukan Bentang Alam dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Safira Mustaqillah dengan NIM 241100028. Perkenalkan, nama saya Yaryuliza Mahnur dengan NIM 2411022. Perkenalkan, nama saya Mulyani dengan NIM 241111020. Di sini kami akan membahas tentang terdapat dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja proses pembentukan bentang alam yang dipelajari dalam geomorfologi. Nah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Yara Yuliza Mahnur. Nah, itu rumusan masalahnya adalah apa saja proses pembentukan bentang alam yang dipelajari dalam geomorfologi. Nah, bentang alam memainkan peran kunci dalam menyediakan sumber daya alam, menentukan pola pemukiman manusia, hingga mempengaruhi risiko bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Selain itu, perubahan pada bentang alam akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan penambangan seringkali mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Proses pembentukan bentang alam dipengaruhi oleh dua jenis mekanisme utama. Yang pertama ada proses endogen, yaitu aktivitas yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi, yaitu menciptakan struktur bentang alam seperti pegunungan, gunung berapi, dan lembah. Yang kedua ada proses eksogen, yaitu proses dari luar bumi seperti erosi, sedimentasi, pelapukan, dan transportasi material oleh angin, air, atau es, yaitu terus membentuk, mengikis, dan mengubah bentang alam. Dampak bentang alam terhadap kehidupan. Bentang alam sebagai hasil dari sebagai proses geomorfologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan makhluknya hidup lainnya. Bentang alam memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pola pemukiman, aktivitas ekonomi, hingga kondisi lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak bentang alam terhadap kehidupan, yaitu pola pemukiman, kegiatan ekonomi, dan pengaruh terhadap iklim lokal. Dampak positif bentang alam. Bentang alam memiliki berbagai dampak positif yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, lingkungan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak positif dari bentang alam. Sumber daya alam, data yang kaya untuk pertanian, contoh delta sungai menjadi lumbung pangan bagi penduduk Mesir. 2. Keanekaragaman hayati. Bentang alam menyediakan berbagai habitat yang mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Pegunungan, hutan, dataran rendah, dan wilayah pesisir masing-masing memiliki ekosistem yang unik. Dampak negatif bentang alam. Meskipun bentang alam memiliki banyak manfaat, kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak ini seringkali dipengaruhi faktor alami maupun aktivitas manusia yang tidak selaras dengan karakteristik bentang alam. Pembentukan Gunung Merapi dengan dampaknya. Merapi adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang berlangsung selama jutaan tahun yang melibatkan proses aktivitas tektonik, aktivitas vulkanik, evolusi bentuk gunung, dan Gunung Merapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik positif maupun negatif, dengan upaya mitigasi yang tepat dan pemanfaatan sumber daya. Dampak Gunung Merapi terhadap kehidupan di sekitarnya. Kesuburan tanah, material vulkanik seperti abu dan lava memperkaya kandungan mineral tanah dan sekitarnya, menjadikan kawasan di sekitar Gunung Merapi sangat subur dan cocok untuk pertanian. Nah, kesimpulan dari makalah kami yaitu memahami geomorfologi yang melibatkan studi tentang proses pembentukan dan perubahan bentang alam sangat penting dalam mengungkapkan interaksi antara bumi dan kehidupan di atasnya. Proses-proses geomorfologi seperti aktivitas tektonik, erosi, sedimentasi, dan vulkanisme membentuk berbagai jenis bentang alam seperti gunung, lembah, pantai, dan daratan.
Nah, setiap bentang alam memiliki karakteristik unik yang berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia. Bentang alam dapat membawa manfaat seperti kesuburan tanah, SDA, dan keanekaragaman hayati. Namun juga dapat menghadirkan resiko seperti bencana alam, longsor, banjir, dan letusan gunung berapi, serta degradasi ekosistem. Pemahaman yang baik tentang geomorfologi membantu manusia untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya secara bijak tanpa merusak keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini dan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.